warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jana, NIM 210503045, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Akbar Nugra Tariga, NIM 210503155, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Ade Mirza Stifani dengan NIM 210404007, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Halo, nama saya Fazal Rizky Nastian dengan NIM 210705080 dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fazira dengan NIM 210502202 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Hai, perkenalkan, nama saya Bagus Sadewo dengan NIM 211402035 dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Saya Devi Kirana Angkat NIM 217110007, Fakultas Ilmu Budaya jurusan Bahasa Mandarin. Hai, nama saya Ahmad Fadli Tambunan dengan NIM 211402121. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashifati Aspa Nagari dengan NIM 210704076 dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Arab. Nama saya Muhammad Hafiz Lubis dengan NIM 210407109. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Lingkungan Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 210706045, Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya. Tujuan flyer ini adalah untuk memberikan pandangan terhadap modernisasi agama sebagai salah satu menghargai perbedaan di era pandemi ini, mengajak seluruh masyarakat untuk lebih cerdas dalam bersosial media sebagai media menyebarkan ajaran agama, dan juga diharapkan juga kepada masyarakat tidak terbawa hoaks isu sara yang kerap muncul di era pandemi. Arti toleransi secara umum adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, seperti banyaknya kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Setiap jenis perbedaan yang ada di masyarakat memiliki contoh penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda. Itulah mengapa toleransi memiliki jenisnya, baik dalam segi lingkungan sosial, budaya, hingga politik. Jenis toleransi yang bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Toleransi beragama. 2. Toleransi budaya. 3. Toleransi berpolitik. 4. Toleransi pergaulan. 5. Toleransi lingkungan keluarga. Dan terakhir, toleransi bermedia sosial. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pandemi. Pandemi berasal dari bahasa Yunani, nafpan yang artinya semua dan demos yang artinya orang. Adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Penyakit endemi yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar atau variola dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam yang menewaskan sekitar 75-200 juta orang pada abad ke-14. Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang. Penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya, kanker bertanggung jawab atas banyak kematian tetapi tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak menular. Berikut merupakan tujuan dan manfaat yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan bila kita melakukan toleransi. Yang pertama, menjaga keharmonisan masyarakat. Yang kedua, mencegah perpecahan. Yang ketiga, menerima nilai-nilai orang lain. Yang keempat, menyatukan perbedaan. Yang kelima, meningkatkan perdamaian. Yang keenam, membangun rasa nasionalisme. Yang ketujuh, menanamkan rasa persaudaraan.
Yang ke-8, melancarkan pembangunan negara. Yang ke-9, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Yang ke-10, menciptakan keharmonisan dan perdamaian. Yang ke-11, mengurangi sifat egois. Yang ke-12, mempermudah proses musyawarah. Dan yang terakhir, meningkatkan kekuatan iman. Perlu diketahui bahwa agama Islam sangatlah menjunjung tinggi akan nilai-nilai toleransi. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang bagaimana mengatur hubungan antar umat beragama yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap umat muslim wajib memiliki sikap toleran kepada umat agama lainnya. Toleransi menjadi sebuah wadah atau sikap bijak manusia untuk menerima perbedaan, menghindari diskriminasi yang dapat memicu sebuah perpecahan, dan menghindari keributan yang merugikan kedua belah pihak. Nah, setelah pembahasan dari player pertama tadi yang membahas tentang apa itu toleransi, kemudian jenis toleransi, serta pengertian pandemi, di slide kedua kali ini kita akan membahas apa itu modernisasi agama, lalu ada hubungannya dengan pandemi, serta dampak yang ditimbulkan. Saya akan membahas apa itu modernisasi agama. Jadi pada intinya, modernisasi agama itu adalah kehidupan manusia dalam menjalankan ajaran agamanya yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sistem, baik itu sistem politik, kemudian sistem ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Hubungan antara modernisasi agama dan pandemi. Pandemi menciptakan perubahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek keagamaan. Menjadi sebuah tantangan bagi umat manusia menjalankan ajaran agama di tengah perubahan sosial yang sangat drastis dalam waktu singkat ini. Modernisasi di bidang keagamaan menjadi jawaban dari tantangan tersebut. Aturan melarang beribadah di tempat ibadah merupakan salah satu bentuk modernisasi agama. Aturan tersebut mau tidak mau dibuat untuk kepentingan seluruh umat agar menghindari kerumunan, sehingga mencegah penularan wabah. Hal tersebut sudah pasti menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, dengan adanya aturan tersebut, umat manusia akan melewati era pandemi dan dapat beribadah seperti sedia kala. Oleh karenanya, modernisasi agama penting dilakukan agar ibadah umat manusia semakin baik dari masa ke masa. Tetapi, modernisasi agama tersebut tidak boleh melenceng dari ajaran agama yang dibenarkan. Dampak positif dari modernisasi adalah adanya perubahan tata nilai sikap termasuk cara berpikir manusia, perkembangan komunikasi yang melaju dengan pesat sehingga dapat dengan mudah terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Juga meningkatnya kesadaran politik akan demokrasi suatu masyarakat sehingga sistem pemerintahan juga akan meningkat. Modernisasi agama ini akan mengakibatkan adanya perubahan di masyarakat. Perubahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat berupa kesenjangan sosial dan ekonomi, pencemaran lingkungan, dan akan timbul perbedaan di kalangan masyarakat. Saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat progresif. Konsekuensi dari prinsip ini adalah lahirnya spirit takwa dalam beragama. Pandangan Islam dalam menyikapi toleransi antar umat beragama di era pandemi. Sikap toleransi dalam Islam sudah ditekankan pada surah Al-Kafirun, salah satu ayatnya yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu merupakan salah satu contoh populer sikap toleransi dalam Islam. Sebagai seorang muslim, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, harus bisa memberi keselamatan, keamanan, dan senantiasa menciptakan kerukunan antar umat beragama. Di era pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali contoh kerukunan antar umat beragama, seperti orang-orang berbondong-bondong memberikan donasi untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Tidak, mereka memberikan donasi tanpa memandang ras, suku, agama, maupun budaya. Selain itu,
semua masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Pemerintah memberikan anjuran kepada para masyarakat bagaimana menangani ini, dan masyarakat menaati aturan tersebut. Dampak yang terjadi di era pandemi, yaitu yang pertama, banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak mematuhi syariat-syariat Islam atau seringkali melupakan syariat Islam. Yang bisa kita lihat yaitu contohnya tentang sholat berjamaah, dan safnya itu direnggangkan, sementara menurut Islam itu tidak benar dan sudah ada ketentuan khususnya. Jadi di sini marilah kita sama-sama tetap mematuhi kebijakan pemerintah, tetapi jangan sampai melupakan syariat-syariat Islam kita dengan saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini, toleransi dalam beragama harus tetap kita teguhkan, saling mengingatkan satu sama lain dalam menjaga kesehatan dan mematuhi protokol dalam beribadah. Tetap bekerja sama, dan agama Islam yang paling penting adalah saling menghargai dan saling mencintai. Konsep toleransi Islam juga tidak memaksakan agama kepada pemeluk agama lainnya. Toleransi di sini adalah bagaimana kita berhubungan kepada masyarakat.